Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aydan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa fi haditsin ukhra, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim. Tengkuno Faris, pertanyaan lun, kira-kira lun diu payung na aman? Lung gelisah dari lung duk menokal payung goyang-goyang. Jadi lung khawatir, maka lung tanya aman. Bek sampai tiba-tiba lung gak ada hiu payung. Tapi saya yakin sampai lung lagi kelam misalnya lampu aman, lampu tapi saya yakin aman. Pertama-tama salim penghormatan kepada Ibu Gesi, salim penghormatan kepada Tuha Pet Gampung TPG Gampung Cat Masjid, penghormatan kepada Tengku Imam Gampung, Tengku Imam Syekh Al-A'la Cat Masjid, Ban Bandung pengurus Badan Kemakmuran Masjid yang Tuan muliakan, Ketua Pembangunan Masjid, dan memandung tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, alim ulama, guru-guru luntuan. Penghormatan kepada remaja masjid dan seluruh pemuda dan perangkat pemuda. Watelun jakbet gurelun bernama Tengku Jailani Bak Dayah Babu Salam. Beliau matang panjang umur, beralamat di Pangwa. Watelun jakbet bagonyan bekun baklun Umar menyodro neraya singa bejit lagi tangki putih, bejit lagi tangki pisang undrusu. Kalau nanti Umar besar, jadilah seperti tangkai kates
jangan seperti daun pisang kering, tangkai daun pisang kering. Saya tak mengerti. Saya tanya lagi, apa makna untuk Ustadz Jalani? Beliau jawab, tangkai kates jangankan kering, layu sudah sadar diri. Jangankan kering, layu sudah sadar diri. Dia mundur dari batangnya, lun kalaye kajetren. Yang bek lagi tangkai pisang onggrezong, jangankan laye tuh hai sonan roy. Berat untuk mundur, padahal katu kajet piuh nyobek yang an gepiuh tarinta halu sehingga bak-bak pisang rubah. Tapi gampung cat masjid very is the best. Antara anak muda dan orang tua adanya kerjasama. Orang tua tidak menjadi saingan buat anak muda tidak menjadi saingan buat orang tua. Antara orang tua saling take and give. Dan depu take and give, anak gamen anak mana? Saling memberi dan menerima. Mungkin tempat-tempat lain, kenapa anak muda tak bergairah bekerja, tak bergairah untuk mendukung segala program kampung? Karena boleh jadi mungkin anak muda di perasaan orang tua saingan, maka susah betul anak muda untuk berkarya. Tetapi idealnya seperti inilah. Mustahil kita bisa mengumpulkan sumbangan anak yatim sekian juta dalam 1 tahun. Mustahil kita mempunyai prestasi 2018 memilih luar baik kurang belah lebih 2 dan menyojik tetap bertahan bak lebih 2 baik lebih 3. Karena menjadi lebih 3 merupakan 26 ukuh nampak ataupun ada merupakan lebih 2 oleh dah juta kenalan jarawan. InsyaAllah kuah belangang kita apa jauh sampai. Tapi insyaAllah dengan kompak kita bersama, segala program bisa kita jalankan, besar atau kecil. Jadi saya di pesantren itu diajarkan oleh guru saya, jadilah seperti kates, jangan jadi seperti on pitangju. Itulah penghormatan saya kepada remaja dan pemuda. Dan mohon maaf apabila saya tidak menghormati semua. Karena kalau banyak sekali penghormatan, saya khawatir waktu tersisa untuk saya singkat. Hormatnya, hormatnya, lugu ceramah-ceramah kayak mana? Saya kalau udah ceramah pendek biasanya ngebut. Lugu ceramah balap. Akibat balap kadang-kadang hilang kontrol, hilang konsentrasi, kadang-kadang air drop bago. Makanya kita kalau ngomong itu diusahakan bahasa disusun dengan rapi, sistematis, persuasif, sehingga yang mendengar tidak salah tafsir. Bagahaba, bu, kadang-kadang menyebabkan air dah bago. Seorang suami berangkat kerja, dia katakan sama istrinya, mama yang panggil orang gaya, yang panggil orang ngesin, hoduma ini benar saja. Mama, jawab istri, ada apa papa? Muntah kalau lagu. Papa berangkat dulu Maya. Jawab istrinya, ma, papa, sebelum berangkat makanlah dulu. Jawab suaminya cepat-cepat, gak usah, di kantor ada kok. Jawab lagi istrinya, papa kalaupun gak makan, minumlah secangkir teh pun juga boleh. Jawab lagi suaminya cepat-cepat, gak usah, di kantor ada kok. Jawab lagi istrinya, pak kalaupun gak makan, gak minum teh,
sebelum ke kantor kecuplah ke mama dulu. Gak jauh baga-baga, nggak usah. Baga-baga jauh Pak Jamal, nggak usah. Di kantor ada kok. Rupanya lelenya mudah ada air, ya bantu si nyambu gitu. Makanya saya tak ingin ayat terbuka. Saya tidak menghormati semua, yang saya hormati seluruh bapak dan ibu jamaah pendengar dakwah yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak pembentukan, dari sejak rapat panitia, dari sejak rapat pengurus beserta masyarakat, sampai terbentuknya panitia, sampai proses mencari sumbangan, dan sampai dengan akhir malam ini kita buat acara dakwah. Ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Nikmat yang malam ini yang patut sekali kita syukuri adalah nikmat umur. Kita bisa hadir malam ini kemari karena umur yang Allah berikan. Kalaupun kita sakit, tapi karena rindu ingin mendengarkan dakwah, kita bisa minta bantu sama anak keluarga kita untuk diboyong sampai ke arena dakwah. Kalaupun kita misalnya ada janji di luar, sudah terlanjur berjanji, demi untuk cinta kepada dakwah maulid, kita batalkan janji di luar untuk hadir di arena ini. Tetapi ketika umur tidak ada, bisakah kita berhadir? Anjir, hanaumu padayo lauru hantrok guna malamnya. Maka umur yang berkah yang Allah berikan, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena umur ini akan diminta pertanggungjawaban di mahkamah Allah Ta'ala. Boleh jadi nanti hari akhirat, hari ini apa yang kita lakukan diminta pertanggungjawaban. Kemana kamu pergi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019? Poh 10 malam mau kaja. Bagi kanyo yang kaya dengan dakwah dengan penuh rasa pede tajawur. Malaikat luntuan ba orang Minggu tanggal 15 Desember 2019 ya dengan dakwah di ke halaman masjid yang ceramah Tengku Umar Ismail yang hadapatin daya bakayan. Mungkin kita akan jawab seperti itu. Pokok benar aja. Kalau ada saudara kita yang bermaksiat, dia akan jawab juga, kemana kamu gunakan? Saya bermaksiat kepadamu ya Allah. Lalu Allah balas sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Maka Allah memberikan umur, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena itu untuk dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Mati tidak ada pengumuman. Kapan datang pengumuman? Setelah mati. Mati hanya pengumuman, pajan teruk pengumuman, dia mati. Maka pajan diumumkan waktu subuh. Rata-rata diberikan pengumuman mati setelah sholat subuh, Pak. Kebanyakan begitu. Cuma yang saya pertanyakan, irama cara memberikan pengumuman antara Masjid Baitul Salam Atik Pahlawan dengan Masjid itu kan sama irama haji. Alih Pak Imrnoho. Dan pu wajib iramanya pu leh. Acing dengan betul bukan? Irama memberikan pengumumannya sama lah kalau pu ibadah, pu ilmu baca, pu cak masjid, pu Baitul Salam, pu lesu sama lah kalau. Menurut irama haji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lega ulang dengan ilmu tajwid. Lega ulang. Sehingga orang rumah tega dengar pengumumannya, bak lega ulang cukup panjang inna lillahi, orang lupa pernah lema tengok tu hendak mesra sama meninggal.
tinggal orang ada yang nak tahu sama dengan nah so innalillahi uruh nama tahu long kalau yang pakai irama mangan lambat hari lega bulan tu aja iramanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang dengar ilmu ibu dah boleh menyelunjuk saran meno supaya urung berdengar mandu musawa behumu jet lega nulang tapi bek malum lagi ya rata matang biasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah Pak Abdullah bin Amri Munawro Posip Luhuro di rumah sakit Zainal Abidin nyon dengan jenazah kai puau rumah mari sama-sama tengah tanya takziah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai musawa sama meninggal tengah dia yang sama meninggal Abdullah bin Amri mamanya panjang bagaimana inna lihbut yang dengar lom yang mati nak sama malaikat Israel tidak pernah mengumumkan mati sebelum datangnya ajal. Kapan datang pengumuman? Setelah mati. Yang berikan pengumuman siapa? Manusia. Seandainya Israel turun ke Masjid Al-A'la gecok ni diumumkan, yang seandainya diumumkan menurut contoh pengumuman gugur Israel kepada seluruh warga cat masjid yang namanya diawali dengan huruf abjad A, tolong siap-siap ya. Siapa? Yang namanya diawali A dulu. Muka juga KTP mati. Ya Allah. Akmal. Amelia. Agus. Aisyah. Aminah. Barubi. Bustami. Bustamam. Pak Beng. Hai B Pak Beng, dia harus terima orang itu. Baru C Cecep. Baru D Delani Daud. Baru E Eko. Menyolong Umar matang drip lah insyaAllah. Berarti yang lebih drip dan teguh yang Z. Betul, Zakaria, Zamzami, Zulaikha, Zainabun matang drip, tapi risiko cip. Yang Z bagi humu, urung lain kami humu mandu baru bagi humu Z. Pertanyaannya yang kemana tahu? Yang pusuk kafun tahu? Yang pesemayang tahu? Maka terpaksa jenazah Z di ambulan jak gero kuburan minggu. Dan ini tidak ada pengumuman. Jadi marilah kita gunakan umur pada jalan kebaikan sehingga mampu kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi teragung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Seorang Nabi terkasih, Nabi tersayang, Nabi tercinta, Nabi terindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan bahwa kita rindu Nabi, Nabi jauh hari rindu sama kita. Awal Nabi rindu kepadanya sebelum kita merindukan Rasul. Tatkala Rasulullah SAW ziarah ke Baqi', diiringi oleh beberapa sahabat yang ikut. Ketika sampai di arena kuburan Baqi', Nabi menangis. Ditanya oleh sahabat, "Ma abakaka ya Rasulullah?" Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Ada apa dengan dirimu ya Rasulullah sehingga engkau mencucurkan air mata? Apa jawab Rasul? Qala wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudara kita. Jadi waktu Nabi gejak Baqi', dia ziarah kubur, maka jilun saya mengambil hadis ini boleh ziarah kubur, Pak. Karena sudah ada
Pernah kita dengar ada yang mengatakan nggak boleh ke kubur. Saya mengambil hadis ini berarti boleh ke kubur. Di kampung long di Merdu dengku, termasuk abang long hajak li bakubur, termasuk bakubur mak long hajak mak kubur mak hajak abang long ke apa pakah hajak abang tengah punya bihrona anu roh hajak bro. Sehingga kuburan di rumah long nalung lako cukup panjang dulu. Nalung lako bahasa Indonesia nalung rumput suami. Sehingga kata bahura naurun koh nalung karena nalungnya enggak nak ke rumah. Ke koh nalung urun koh nalungnya karena geduk ke koh nalung mahurun. Bijaklah hurinan ziarah ke kubur. Beliau pernah dengan ceramah yang bahwa kita masuk ke arena kuburan beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lebih falun. Idin wali rukoh nalun. Jawab falun wajib. Dijawab. Raya ke musuh. Waalaikumsalam masuk bu. Di ibunya. Yang pagi kawan lewat ke grup. Gitulah ayurok ke peluang. Urina nyata bangi harus waktu halah sadaran ku. Sambilan ke peluang ke hantu. Di urun koh hantu ibadah boleh dan kuburan takut hantu pada dangret. Menggedang tu urun koh hantu. Bukanlah kuyunan pai itu hantu. Terlihatlah dari jauh ternyata seorang wanita sedang berlari ketakutan. Di mulutnya keluar kata hantu. Maka merasa bersalah si potpi motong rumput gehurnya getau ibu balik bukan hantu saya yang jawab balik cuma yang potong rumput ini salah gaya panggil orang pun salah gehur gak gemar tadi ngan tadi gehur oi balik maka nang nikon hanya jadi hedang karena ihoi pakai kadut ijo ni pinung pakan gelele jiuma karena jiuma amat parang. Nah sebenarnya ziarah ke makam silahkan selama kita tidak meminta sama kuburan, kita meminta kepada Allah Ta'ala. Maka tatkala Nabi di Baqi, ini hadis dari Rawahul Muslim, beliau menangis. Ditanya oleh sahabat, ma abakaka ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasul? Qala waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Maka Nabi menjawab, saya menangis karena rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara kita. Apa jawab sahabat? Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La, antum ashabi. Tidak, kalian itu sahabatku. Walakin ikhwani, akan tetapi yang namanya saudara-saudaraku, ya'tuna min ba'di, ya'tuna qaumun min ba'di, datang kaum setelah aku, yu'minu nabi walam yu'minu bi walam yarawni. Datang satu kaum setelah aku wafat, datang satu kaum setelah saya meninggal, mereka beriman kepadaku walam yarawni, dan mereka tidak pernah melihat aku. Itulah saudara-saudaraku. Jadi yang pegang doa terindu ke Nabi, Rasulullah jauh hari telah merindukan kita. Maka hari ini, malam ini kita hadir kemari, bersusah payah anak muda sampai begadang malam 1 jam tidur untuk jaga rumah. Urut tuha-tuha gana sehati anak muda kibantu laksanakan acaranya. Mak-mak masaknya luar biasa. Masak nasi luar biasa, masak sayur luar biasa. Cuma beda sedikit mamak dulu bu, lebih besar pahala mamak dulu daripada pahala mamak sekarang. Kalau mamak dulu serba manual, mamak sekarang serba metik. Mak zaman gepih campli pakai pakai lumpeh, mamak sekarang pakai blender, celok-celok dengan kalau mak zaman pakai pakai lumpeh. Ule mangguk punggung juga. Yang mak jahat nipu. Yang kebugah gumuasa gemagun masalah lu. Mangat luar biasa. Alih pakan mangat beda dengan blender ibu. Menyong jarawannya nanti dikala zari. Ruh demang benar 60.
Pokoknya tijah kena maju, ya laju, asal rehi. Menyetorkan energi cara dia keluarkan lebih besar pahala mama kita dulu dibandingkan dengan sekarang. Tapi semuanya pada ketulusan hati. Maka tidak akan jalan khanduri maulun uronyo menyokong karena karya ibu-ibu. Jadi jangan merasa bahwa kita hari ini pahlawan. Mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Ini kan tanya yang jok sedekah yatim naruh ibu ya. Oh naruh ibu. Mana? Yang jok sedekah yatim tau? Bayang ada. Kamu deh kamu nak terus ibu kecil ni. Tua. Nah. Long buta naruh kadang. Nah, insya-Allah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia muliakan Allah Taala, kita buat maulid ini karena rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Iqbal membaca salawat, itu juga lantunan karena cinta kepada Rasulullah. Majelis yang membaca salawat raihatun thayyibatun ilas sama. Majelis yang senandungkan salawat akan wangi naik ke langit. Wangi semerbak wangi naik ke langit. Majelis yang membaca salawat Nabi. Dan bahkan sekali kita bersalawat Allah balas 10 kali. 10 kali kita bersalawat untuk Rasulullah, Allah balas 100 kali. Begitulah berlipat ganda fadilah balasan Allah kepada orang yang bersalawat. Dan bahkan baru-baru ini terjadi heboh di media sosial. Ada khatib yang tidak baca sholawat ketika khutbah, sehingga ulama mengeluarkan fatwa khutbah yang tertinggal membaca sholawat batallah sholat Jumat qadha zuhur, ganti dengan sholat zuhur. Begitu penting sholawat. Kenapa batal? Enggak ada sholawat, itu rukun. Khutbah Jumat adalah pengganti sholat 2 rakaat. Kalau memang pengganti sholat 2 rakaat, pertanyaannya yang jadi imam siapa? Khatib. Secara ilmu fikih syarat jadi imam apa? Aqra'uhum li kitabillah. Syarat jadi imam fasih membaca kitabullah. Enggak boleh imam tidak fasih baca kitabullah. Biaya dan khatib fasihkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah Jumat lilih babah. Fasih begitu Pak. Ini dengar orang-orang Pak masjid tanya hidup hati lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abah-abah mere-mere hidung kembang kempes. Syarat jadi imam aqra'uhum li kitabillah. Syarat jadi imam fasih membaca kitabullah. Bukan bermaksud saya mengajarkan guru-guru saya yang ada di depan. Saya tidak bermaksud mengajarkan itik berenang. Saya tidak bermaksud mengajarkan kuda berlari. Saya tidak bermaksud mengajarkan guru yang sudah menjadi maha guru. Tetapi saya sarankan bagi orang tua saya yang ada mengajarkan anak-anak TPA, yang ada mengajarkan anak-anak ngaji sosial dini, maka bila anak kita tak bisa membaca karena faktor tiga faktor, maka tolong dimaafkan. Tapi kalau imam, tiada maaf bagimu. Anak ni pernah buat perkaranya haji ikut, ada faktor 3 perkara yang menyebabkan dia tak benar bacaan, dimaafkan. Tapi imam hanajir, wajib fasih. Tah 3 perkara itu. Pertama, anak ini misalnya tilu. Bahasa siapa tilu? Oh, tilau. Duduklah macam masjid tilu. Apabila anak ini cadel, dimaafkan. Contoh, coba bacanya haiklo benar jadi. Kenapa? Dia masih tilu, dimaafkan. Tapi imam tidak boleh. Imam wajib fasih ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Anjing imam tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wadi. Tak boleh tilu. Yang kedua, dimaafkan apabila terbawa dialek.
Apa itu dialek? Gaya bahasa satu daerah. Kita suruh baca gaya Arab, dia baca bahasa kampung ni. Hanya pengalaman Pak baik tersinggung gue pegang. Lu pernah mengajar anak Sibreh tinggal daerah Lumbata, ya haji kerja bakal tu pengairan jamun tu kurung buat. Jadi baca ke kurung haji baca lagi bahasa Sibreh. Si bacanya hai bangai ba be ta te pat dengai kah lu baca. Lewat juga dia. Boleh dimaafkan yang dialek itu. Tapi ada juga saya lihat orang Jawa ada juga sedikit Pak, tapi tidak semua mengarah ke o Pak. Ra ro, ta to, sha sho, so so, bo sho. Lewat gitu. Mana masalah? Itu dimaafkan. Yang tidak boleh imam, tapi tidak semua Pak. Ada sebagian kecil yang masih belajar. Yang ketiga dimaafkan apabila cacat tubuh. Cacat tubuh bagaimana Ustaz? Sumbing. Orang sumbing tetap cong. Ya hana ubat. Tapi walaupun udah kita operasi tetap cong. Cong. Kata siapa cong? Oh, saya. Coba bacanya ba ta ta sa sa madun oji. Dimaafkan. Yang tidak ada maaf imam tidak boleh cong. Percaya saya katakan bila imam cong makmum akan terikuti amin pasti cong. Menyojik tawarkan Ustaz Nur Khalis, mari kita buktikan ucapan Ustaz Umar. Coba tes sekali bulan puasa ke depan, kita cari imam yang sumbing di pulau penuh. Tabayi serta sedekah 20 malam di udang tarawih semayang 20 rakaat nepatih nepegah 20 rakaat 20 rakaat cong. Amin ji cong. Macam dia minta juga yang cong bagus. Amin. Coba dia dulu. Coba dia. Kita buat dulu. Allahumma Mimina ilma'mani ma'amin Alamuni na'irami a'lamin Awamani rahim. Sampai habis Al-Fatihah. Wa ni ma'numi alaihim Alamani. Makmum berituh sama dulu. Coba dulu. Imam tidak ada perintah nanti saya cow kalian cow semua ya. Nggak ada lagi pun. Nggak ada perintah. Jadi kenapa makmum kok bisa cow? Refleks, terikuti. Jangankan imam cow, irama imam dibaca tinggi, nadanya tinggi, pasti amin setinggi suara Pak Imam. Iklan hadir itu di lain. Coba tes imamnya irama tinggi, pasti amin tinggi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum? Ya teman. Pasti ya nih. Mana ayo. Terikuti sendiri. Maka khatib khutbah yang disampaikan adalah pengganti sholat 2 rakaat. Yang bertindak jadi imam siapa? Khatib. Maka khatib tidak boleh tinggal rukun khutbah. Kalau ada di masjid kita yang tertinggal rukun, makmum harus berani tegur. Punya hanya tegur masalah dengan punya muridnya. Lanjut. Kalau memang salah ya salah. Gak ada istilah pengecualian. Tinggal salawat gagal khutbah. Karena salawat itu wajib dalam rukun, termasuk dalam sholat. Kita tidak baca sholawat ketika tahiyat, maka pastilah batal sholat kita. Yang mau saya katakan itulah keutamaan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, malam ini kita ada anak-anak belum ambil hadiah. Jadi saya mohon maaf ceramahnya Hanapri.
karena hadiah oleh cowok besan pitrit dan bergahaba tengah anamit anak cowok hadiah. Jadi insya Allah Ustaz sebentar aja nak ceramah, nggak lama, jam 3 kita pulang. Yang akan saya sampaikan ini, saya mohon maaf atuh oleh Kak Jaro Becut, ia akan lumpegahnya bukan bermaksud promosi diri, bukan bermaksud iklan berjalan. Yang akan saya sampaikan ini adalah kan bermaksud ya rumah roh hebat ke Ustaz Nurfalis. Saya tanggal 9 November 2019 jatuhnya pada hari Sabtu 12 Rabiul Awal. Baru kali ini dimuliakan oleh orang Aceh Majelis Taklim Rodotul Munawwarah yang ada di Malaysia. Jadi saya ceramah malam pertama, hari pertama di Malaysia, tepatnya di KL. Dan tempat KL ke Silemi di Kuala Lumpur. Ada Majelis Taklim Rodotul Munawwarah yang dibuhnan oleh Abu Butakrum, yang kumpulan ibu-ibu istri-istri urun tanyo yang ada di Malaysia. Diundanglah Ustaz Umar Ismail untuk memberikan tausiah tepatnya jam 2 siang sampai jam 4 sore. Saya berikan ceramah di sana, di aula ada lebih kurang 200 jamaah yang hadir. Nya nanti yang buah. Selesai ceramah, saya dibawa jalan-jalan oleh Tengku Husaini keliling Kuala Lumpur. Lalu singgahlah di pusat perbelanjaan oleh-oleh di daerah pasar Masjid India. Di situ ada satu supermarket milik orang India. Saya berangkat bersama istri, belanjalah oleh-oleh itu bawa pulang ke Aceh. Tapi beden laki kabri. Belanjalah sebuah keranjang. Saat mau bayar ke kasir, ini ada kejadian yang mau saya ceritakan, kejadian yang saya alami setelah bayar di kasir. Ketika saya mau bayar di kasir, di depan saya, karena antri bayarnya, di depan saya ada Cina non Muslim. Dia bawa anak satu, kira-kira usianya 7 tahun. Di depan Cina non Muslim, Cina Muslim. Dia sedang bayar dengan kasir, berhadapan dengan kasir. Dia belanja banyak, tabaraga belanja. Long le belanja, di Cina itu dengan bayi pilih belanja. Yang di tengah saya itu, di depan saya Cina non Muslim, dia nggak banyak belanja, cuma satu coklat. Karena di depannya itu sedang antri lama bayar satu raga, maka anak imam Cina non Muslim ini anaknya nangis, gak sabar lama berdiri pegel. Imo tuh karena anaknya menangis, si Cina non Muslim ini dia minta bantu sama Cina yang Muslim tadi. Ikulah Cina non Muslim lu dengar liko. Enci, anak saya nangis, bisa minta bantu bayar. Saya cuma beli satu coklat, enci kan banyak lama, maka saya satu coklat bisa minta tolong bayar sebentar. Iki aku tanya ke liko ibu gah aku. Dijawab oleh Cina yang Muslim, boleh Ci saya bayar. Ijopen, hai itu nggak usah, tak apa, uang saya saja pakai. Jangan, saya punya uang, kata Cina yang non Muslim. Dijawab lagi, tak apa, saya bayar. Ditanya kenapa dibayar, saya punya duit sendiri. Dijawab oleh Cina Muslim, hari ini Maulidur Rasul. Waktu jawab Maulidur Rasul, ibu dah boleh berbuat. Pakai bayar. Uronyo lahir Nabi Muhammad. Kami berlomba-lomba berbuat baik, kami berlomba-lomba bersedekah karena kami gembira hari ini lahir Nabi Muhammad. Pakan di Aceh tak perlu idang kanduri di begah bid'ah. Padahal uro bersedekah. Abu Lahab, silahkan baca dalam hadis Rawahul Bukhari dari Urwah bin Zubair mengatakan bahwa ketika Muhammad lahir, Abu Lahab, Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Abang Abu Janda. Besar gunung kali negara.
Belum berani pegangan. Bahkan karena Allah mencaci maki Abu Lahab dalam surah Al-Lahab. Abu Lahab malah ketika lahir Nabi Muhammad beliau gembira dan bahkan bersedekah. Apa sedekahnya? Beliau rela melepaskan harta berharga. Thuwaibah dimerdekakan. Karena waktu itu budak itu adalah harta. Thuwaibah dimerdekakan karena lahir Nabi Muhammad, dia bersedekah. Harta paling berharga budaknya Thuwaibah. Kita apa harta paling berharga Pak? Misalnya kita punya mobil, harta kita Alfa. Mobil Alfa Padium 1 miliar. Kita rela bersedekah, lahir Nabi Muhammad, mobil Alfa kita lepas. Harga berapa? 1 miliar. Ada mau cat masjid yang sedekah 1 miliar? Oh nah, ngempul sedekah nego bonengnya. Abu Lahab bersedekah karena lahir Nabi Muhammad, dimerdekakan budak bernama Thuwaibah menjadi susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dah mulai lupakan bayi coklat dong. Urangnya Maulidur Rasul, lahir Nabi Muhammad, bersedekah, gembira lahir Rasulullah. Maka ibu-ibu cobalah tanggal 12 Rabiul Awal tampil beda. Uronyan servis diri, belagak untuk suami. Nya berkah hantam atubu de meja, uronya atubu de meja. Munya berkah hantam ke baju lako, tapi gosok lil laundry, uronya gosok kero. Munya berkah hantam urut malam-malamnya laki urut. Bang kena dah. Tepuk dah urut. Urut you asir rihi urut. Mempikiran lako pajang kain habinang ke Allah. Ini jauh kami lihat ya suami dan bahkan uronyo lahir Nabi Muhammad, saya gembira, saya akan bersedekah diri saya untuk suamiku tercinta. Cukup jahat akhlak Abu Lahab itu. Abu Lahab itu paman yang sangat sadis. Rasulullah sedang membaringkan tubuh di Bukit Safa, lewat Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad, didengar oleh orang yang lewat. Orang ini lapor sama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, Abu Lahab sedang mencaci maki Nabi Muhammad. Di mana? Di Bukit Safa. Langsung bergegas Sayyidina Hamzah membawa satu busur anak panah, langsung dia dekati Abu Lahab, bawa oleh Abu Lahab itu. Ruh darah hanggijit lawan Sayyidina Hamzah, siro sahabat yang perkasa paman Rasulullah. Nabi Muhammad sedang sujud dekat Ka'bah, datang Abu Lahab mencekik leher Rasulullah. Datang Abu Bakar melerai. Doknan sadis akhlak Abu Lahab, tapi lahir Nabi Muhammad beliau gembira dan bersedekah. Allah tidak menurunkan ayat kepada Sayyidina Hamzah. Allah tidak turunkan kepada Abu Talib. Allah tidak turunkan ayat kepada Sayyidina Abbas, tapi Allah turunkan ayat kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya. Dan bahkan istrinya juga jahat. Istri Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran juga, wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang membawa kayu bakar. Ibu-ibu, Sonan Inang Abu Lahab, istri Abu Lahab siapa namanya? Syahrini. Mati ya. Syahrini. Istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Mama cantik, ate mukuri pari. Nyatanya Ummu Jamil. Kalau nggak mukuri pari, nggak mungkin dimasukkan dalam neraka oleh Allah. Orangnya cantik, tapi akai durhaka. Lebih baik kita jelek wajah tapi hati selembut salju, daripada wajah cantik tapi hati sebusuk bangkai. Lebih baik jadi seperti buah manggis daripada jadi buah kedondong. Buah manggis hitam di luar, putih di dalam.
Buah kedondong di luarnya licin, di dalamnya serabut. Fogot. Enggak memanggil. Tapi lebih gondong di luar putih, di dalam juga putih. Nyok aduh putih-putih muka. Di dalam ikan. Maka terlenalah anak-anak muda lajang yang belum menikah, begitu lihat ada perempuan yang cantik wajahnya putih, udah lapor sama mamanya minta lamar. Mak ngelamar, mak laga apa tidaknya ke putih, dikit galak apa dia. Lalu di dalamnya ada lagi sama play maya. Itu namanya tertipu, putih di wajah saja. Menyeperle kalau asli bebang bukan kalau anak muda cuma masjid. Pada kalau aku bawa jarawat ada masih panglang pemirah. Kalau lagi tapak jarawat hitam, tapak aki hitam, di patih di pegah daerah lain. Yang warna ini. Berarti kelah. Hotel kalau malam pun katalah ya Allah. Tak kusangka, tak kuduga rupanya gelap ya, gelap. Nyelupingan anak muda. Makanya jangan terlena dengan penampilan. Ummu Jamil memang cantik, tapi hatinya busuk. Ada nilai positif dari Ummu Jamil, Pak. Nilai positif ketika turun ayat tentang surah Al-Lahab ini, ketika turun ayat surah Al-Lahab yang mengejek terhadap suaminya bernama Abu Lahab, maka Ummu Jamil emosi, marah karena ayat ini menghina suaminya. Ini nilai positif. Istri yang baik itu adalah membela suami ketika suami dihina orang. Ibu kalau suami ibu dihina, bela. Bela siapa? Bela suami, bukan bela menghina. Kadang-kadang lagi mak, kadang-kadang mama Andro mak dihina kamu lako. Mak Andro dihina kamu. Tidak lu bela apa? Bela mak, bela kamu. Hah? Bela mak. Bela kamu. Ikut lima aron hai. Ilung lupa pula kalau lakokah yang patih lakokah kan pabruk muka jenle krip duit pade so yang krip baga mate kan lakokah. Hai kucing tanda kalau lakokah tu kalau muka lakokah na dibengkok kalau muka tibin. Itu lenang orang berdua tahun dah sakit kalau potong tu ulah ni. Ye kat ini. Udah jatuh kami tertimpa tangga lagi. Ketika suami dihina, ibu bela. Itulah Ummu Jamil. Kita juga kadang-kadang hana ibu suami kita yang direndahkan orang, tambah kita rendahin lagi, malah kita banding-bandingkan sama suami orang. Bang anu ni jaga apa kendik ni kalau gogong kalau lakoko kaya jual baru banteng bayi do motor Avanza juga ganto Innova alien Fortuner alien Fortuner pasti Hummer alien baru Tiner ni cek ibu. Kalau motor dia hana ubah-ubah dari zaman R3 tapi uronyo R3 ku R3 di roda 3 abang mampu roda 3 becak hai bangai kalau kaya juaju baru macam bayi do TV biraya do TV 22 inci layar datar garasi setahun 3 dimensi pengen itu pun kalau nak baca batung di biji. Dengan di video kan 22 nak ubah-ubah di 20 warna dengan wabah warna ni. Nyota putih pakai celok pakai pulpen baru udik. Itu dia gambar penyiar timen oleh. Dengan nonton Liga Inggris sepak gol bela nggak jadi gol. Akhirnya suami panas kepalanya, masuk kantor, lirik kiri, lirik kanan, tak ada orang, curi uang negara, korupsi, masuk penjara, ditangkap KPK, menjandalah engkau. Begitu juga kita Pak, jangan banding-bandingkan istri kita sama istri orang. Istri orang cantik, biarlah itu istri orang. Istri saya biasa saja, ya biasa saja saya terima. Banyak laki-laki suami-suami lihat istri orang cantik ngiler. Ngiler bawah ngombe. Lewat istri orang, subhanallah. Lewat istri tetangga, masya Allah. Lewat istri sendiri, astagfirullah. Ustaz tengku lakoloh hatim semayang cibang tengku. Sebab nak dengar ceramah kebegah menyalakoh hatim semayang sama dengan taih ngembui.
Saya meminta 10 jari di atas kepala saya ibu-ibu, janganlah ibu menerjemahkan kami yang tidak sholat seperti ibu. Ibu, semayang anak semayang urusan lah kodrong Allah Ta'ala tugas haruan aku ingat. Bang semayang bang tanya ke Tuhan, semayang bang tanya ke Tuhan, kalau taluk lauru munan aku ingat. Tapi cara aku ingat telefonis. Bang semayang muka muhisa neraka aku. Bagaimana? Semayang urusan juga yang Allah Ta'ala, tapi kerana aku ingat. Banyak kun sama dengan ngembui. Lako yang nak semayang tarah wajah sama dengan tarah wajah bui. Nak perang kelam bui itu wajah. Tarah kolor lako yang nak semayang sama dengan tarah kolor bui. Nak perang kelam bui pakai kolor. Ben benar. Ben banding-bandingkan lako gop taat, lako tayang nak taat. Ben kadang-kadang sampai rumah na bamae taat. Nah, mamae no. Taat beri mamae keulin nang balako bang kala mamae kala ibang kaguya mo jiji kay ron kado tengeu karuan. Kala mamae bang bayi bang tubuh golong ibang tubuh ka berangkat masjid. Ron kado tengeu naju lilih ibabah bantai pahala Pulau Sumatera dum. Kala mamae taat kedin kala mamae galak kalau mamae galak kalau mamae taat kedin beda ngaron. Ibu dah nak ko idu aju nyumana ka menikah mah mamae yang ka kali. Jangan dibanding-bandingkan. Ummu Jamil makmutuah, walaupun dia memang ahli neraka, ada nilai positif apa? Dia menghargai suaminya tatkala turun ayat tentang surah Al-Ahqaf. Tah bagi Ummu Jamil, ketika Rasulullah membaca surah itu didengar oleh Ummu Jamil, maka Ummu Jamil mengambil segenggam kerikil. Beliau Ummu Jamil mencari Nabi Muhammad dengan tubuh bergetar, wajah merah emosi, mengambil segenggam kerikil. Beliau cari Rasulullah. 4 orangnya Rasulullah tengah duduk bersama Abu Bakar di samping Ka'bah. Allah tunjukkan kebesarannya. Dikala itu Ummu Jamil mencari Nabi Muhammad, padahal Nabi tengah duduk di samping Ka'bah bersama Abu Bakar. Yang lemah cuma Abu Bakar bak mata Ummu Jamil, tapi Rasulullah hana lemah. Apakah nanti galan lantaran Allah jadikan sadam, dinding. Jadi waktu gak minta Rasulullah yang lemah Abu Bakar, padahal Rasulullah duduk sampai Abu Bakar. Bertanya dengan Ummu Jamil, Abu Bakar nana kala Muhammad tu je Abu Bakar pun yang senangnya Muhammad dah sampai dong. Tunggu makah bukan ada yang. Abu Bakar, pegang tangan nan merpuk Muhammad. Bergerak mulut Abu Bakar, tidak lihat. Katakan sama Muhammad, sekali lagi dia baca surah Al-Ahqaf, maka kerikil di tangan saya akan saya masukkan ke mulutnya. 3 duk dibaca surah Al-Ahqaf akan kuceluk batil Abah Muhammad nya di perut. Pegahlah Abah Muhammad yang merpuk, lung yawo. Dah berangkat. Tapi hanya lagi yang lumpuh ni. Balik Ummu Jamil ya Allah bertanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, benarkah Ummu Jamil tak nampak melihat engkau? Iya wahai Abu Bakar. Kenapa ya Rasulullah? Allah jadikan dinding sadam. Ingat Bapak sejarah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jam 12 malam Rasulullah keluar dari rumah mau hijrah. 11 pemuda memblokade rumah Nabi, siap dengan pedang mencincang Rasulullah. Lalu Rasul keluar rumah mengambil segenggam pasir, beliau taburkan di atas kepala 11 pemuda sambil membaca surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, sehingga kami tutup pandangan mereka sehingga mereka tak bisa melihat. Bola mata mereka terbelalak, tapi Nabi Muhammad tak nampak dilihat. Saddan. Maka ayat ini boleh dipraktek sekali-sekali. Bantaja Pak Masih Raya inan Pak begolannya narazia.
Kalau dari jauh na pamflet polisi ada razia baca hijau bila beyo dah berangkat aju cono sabor pamflet ile bidi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Insyaallah idrok. Ya Bapak polisi tetap razia, disetop tetap, nanti diperiksa apakah lengkap apa tidak. Beda pelayanan oleh beli. Saya sudah pernah coba, Pak. Saya coba juga praktek ini surah ini, ayat ini. Ketika ceramah di Blang Pidi, diundang oleh Pak Akmal Bupati Blang Pidi, 1 Muharram kemarin. Lagi musim razia. Pulang dari sana, 5 kabupaten kita lewati, 5 tempat razia. Di Blang Pidi kena razia, di Nagan kenang, di Labuh kenang, Calang kenang, acara ini kenang, tempat itu petisan. Malimonggo tempatnya, malimonggo baca wajah Allah min bainihim kujak ngurinang bagaya ku baca monggo le monggo hidluh tapi halak uji. Terus kena pri-pri pinggir gitu. Berarti kagaklah ayat yang baca betul. Bukan ayat salah, yang baca bernajis, mungkin berhada, tidak suci. Tapi kenapa Rasulullah bisa? Beliau manusia suci, maksum, tak ada dosa. Nah, jamaah yang berbahagia melihat Allah Ta'ala, maka Abu Lahab memang kejam, Abu Lahab memang akhlaknya tidak baik. Tapi ketika lahir Nabi Muhammad, beliau gembira memerdekakan seorang budak bernama Thuwaibah. Sehingga dalam hadis Imam Bukhari mengatakan, Abu Lahab setelah beliau meninggal dunia, keluarganya bermimpi. Apa mimpinya keluarga Abu Lahab? Abu Lahab bermimpi, ditanya oleh keluarganya, kenapa kamu demikian wahai Abu Lahab? Kenapa kamu bisa masuk neraka? Dijawab, saya di neraka diringankan oleh Allah setiap hari Senin, dan saya diberikan minum hari Senin diambil dari surga. Itulah nikmat sedikit Allah kasih kepada saya hari Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia gembira ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Senin matang gembira, diringankan azab Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Minggu gezebalam. Cuma hari Senin diberikan minuman dari surga, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Minggu bangkai dan darah lagi minumannya. Niat Abu Lahab yang tidak beriman, apalagi kita yang beriman, gembira datangnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang hadir malamnya, saudara pun yang darah gede mana kamu neraka, saudara pun. Tapi menurut kalau wajah kan, lah, ada orang pegang, ha? Ada pih dan yang gede mungkin dia urus Senin dan urus Minggu tengah 15 Desember kadang timur poin dia 15 Desember gak berikan ke azab patut nak buka kauri mulu gitu. Ya, senang gembira lah. Nah, mungkin seperti itu gembira kita, mudah-mudahan insyaallah. Nah, jamaah yang berbahagia yang saya muliakan, maka tanggal 12 Rabiul Awal malam itu cuaca cukup indah karena lahir Rasulullah, turun malaikat, turun bidadari-bidadari dari surga, turun wanita-wanita yang cantik jelita menemani Siti Aminah melahirkan. Malam itu cuaca cukup indah. Maka kalau kita dalam bulan Ramadan misalnya malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar kan ada ciri-cirinya. Salah satu cirinya apa? Cuacanya cukup indah. Mengapa? Karena malam Lailatul Qadar turunnya malaikat. Menaji pada lahir Nabi, terus malaikat ya pengang membawa selendang hijau untuk menutup kehormatan Rasulullah tatkala melahirkan, sehingga wanita-wanita surga yang ketika menemani Siti Aminah melahirkan tidak pernah menatap kehormatan Rasulullah karena ditutup oleh malaikat dengan selendang hijau. Karena malaikat yang turun cuacanya bagus. Ikutlah tokoh-tokoh masyarakat Quraisy, wahai Abdul Muthalib, malam ini cuacanya beda dengan malam-malam sebelumnya. Bagaimana kalau kita buat pesta? Karena cuaca bagus bikin pesta. Apa kata Abdul Muthalib? Boleh, silahkan. Maka semua orang keluar dari rumah untuk menikmati cuaca yang indah, berbuat pesta. Lalu siapa yang tidak keluar? Yang hendak tebik urung rumah, urung Tuhan nek-neknya hendak pergi tebik, kalau mau. Urung tengah menunggu detik-detik melahirkan tebik. Ibu misalnya ada konser berge di Belang Padang. Urung tebik mendung, yang rumah nak tebik.
Hai main dua belum lebih. Mana yang kurang belum menunggu buka satu, buka dua, buka tiga lebih. Oh bocil lebih. Nah ya cen-cen jadi buat berbi. Dengan negro-negro kayak mau bayi baki. Karena mungkin. Maka ulunnya Siti Aminah tidak keluar. Sepi, sunyi, senyap. Gengiui hanaurung, gengiunun hanaurung, ganau ke hanaurung, ganau liku hanaurung. Sepi, sunyi, senyap. Sedih Siti Aminah. Suami sudah tidak ada, yang kawanin tidak ada. Hanaurung larumoh, cuma Siti Aminah sedang menunggu detik-detik melahirkan. Disitulah Allah dengar jeritan hati Siti Aminah, seorang ibu yang sedang hamil. Lalu setelah Allah dengar itu, Allah kirimlah. Satu riwayat mengatakan 4 orang wanita ahli surga, ada riwayat mengatakan 2 orang. Siapa 4 orang? Siti Sarah, Siti Hawa, Asiyah, Maryam. Ada yang mengatakan Asiyah dengan Maryam saja, diiringi oleh bidadari dari surga. Kalau seandainya kita mendengarkan cerita rumah Siti Aminah bercahaya, wajar. Kenapa wajar? Ada bidadari masuk ke rumah. Kulit bidadari ibu-ibu seperti kaca, wajarnya bercahaya. Bidadari ibu-ibu kalau buang air liur ke laut manis, dari asin jadi manis. Coba ibu-ibu cek masjid berah muka bunga-bunga ya abah lah ibabah. Lepas tu lebah engkau tiak-tiak dari iya dulu. Pakai lagi narkoba sabang rumah Siti Aminah bercahaya. Maka di dalam kesepian tak ada orang. Suami juga tak ada. Betapa sedihnya hati seorang wanita tak kala sedang menunggu detik-detik melahirkan, suami tak di samping. Adik-adik, Ustaz tanya, kalau seorang anak dilahirkan tidak ada ayah, anak yatim, sedih tidak? Sedih tidak? Kalian waktu lahir ada ayah sampai? Ayah kalian kumisnya segede paraden? Partai kalahir bangga kalian muka ayah berai kaki kan? Ya. Tapi Nabi Muhammad begitu lahir tak pernah menatap wajah ayahnya. Siti Aminah seorang istri, seorang ibu, tak ada suami di samping. Betapa luka hati Siti Aminah, sedih. Maka tolonglah bapak mengerti perasaan wanita. Ketika hendak melahirkan bejo proyek ubah daleh. Kesampingkan pekerjaan lain, dampingi istri melahirkan. Bukan mudah melahirkan seorang anak. Maka jilung ketika ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi. Qala, berkata laki-laki ini, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Qala ummuka, jawab Nabi, ibumu. Thumma man? Salam ummuka, ibumu. Thumma man? Salam ummuka, ibumu. Thumma man? Salam abuka, abu yahmu. Kepada siapa saya berbuat baik? Ibumu. Salam ibumu. Salam ibumu. Salam ayahmu. Lega ya, lega ma, tiga ya. Lega mak, tiga ya. Artiji, taboh ya. Anak peh kasi mah, betul betul. Baik-baik mak-mak di can masjid, malah jawabannya sedikit masih kurang lengkap. Yang betul, enggak boh mak. Karena Quran mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', nikahilah perempuan 2, 3, 4. Cuma Bapak jangan terpaku pada angka 3, 2, 3 dan 4. Saya mohon tidak terpaku pada angka itu. Diizinkan silahkan menikah 2, 3, 4, tapi ada syarat. Yang buat syarat seorang ulama bernama Abdul Muhsin. Beliau mengarang sebuah kitab berjudul Mahabbatuz Zaujah. Beliau karang kitab ini terlebih dahulu beliau lakukan survei, penelitian. Mengapa perempuan tidak rela dimadu? Mengapa istri tidak rela suaminya menikah 2? Apa sebab? Dibuatlah survei, ternyata ketemu jawabannya. Kenapa perempuan tidak rela suaminya menikah 2? Karena rata-rata suami istri kedua usianya lebih muda daripada istri pertama. Makanya berat diizinkan.
Sehingga kata istri pertama, boleh menikah dua, coba tes menikah dua. Istri kedua, coba lebih tua daripada istri pertama. Menyonya nuten, silahkan. Maka rata-rata suami menikah dua, inang kedua lebih muda pada inang pun. Maka kemudian itu bukan Rita Sugiarto, Bu. Masih ingat Rita Sugiarto bukan? Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki lain asik. Maka kepeganglah kita mahabbatuz zaujah, kepegang syarat boleh menikah dua dengan syarat. Apa syaratnya? Marrataini umrihinna min zaujatil ula. Silahkan menikah dua, umur istri kedua 2 ga umur inang pun. Long lu baca syaratnya. Hai ke wahyu. Umur inang kedua 2 ga umur inang pun. Ada rencana menikah dua apa? Ada. Umur istri pertama berapa? 50 tahun Ustaz. 50 tahun. Iya. Mau menikah kedua? Iya. Silahkan. Syaratnya umur inang kedua 2 ga umur inang pun. Pada umum. Cimita yang tertuh sudah puiting. Menikahlah, buat pesta. Waktu pelaminan goyang, la haula. Waktu malam pun tak boleh kipangai, demangai, demangai. Sibuk copeng kribe krok-krok. Itu syaratnya. Tapi hadis tadi bukan itu maknanya. Kepada siapa sabar berbaik? Ibumu, 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 ayahmu. Artinya seorang ayah tak sanggup, seorang suami tak sanggup membayar 3 perkara yang ada sama istri. Artinya seorang anak tak sanggup membayar 3 perkara yang ada sama ibu. Apa 3 perkara Ustaz? Mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung sanggup bayar? Tidak. 9 bulan yang sanggup hamil adalah ibu-ibu. Kita kuat Pak, tapi mengandung tak sanggup. Kalau ada di cak masjid urung raya perut yang kamu menggelang lagu. Istri yang sanggup. Malah ibu dulu Pak, mak tanya jamun, munyot tengah dalam mengandung itu kalau dia ke pasar dia pakai kain sawak, ijaz sawak kemudian babahu getuk perut. Nyan mama jamun ketika sedang mengandung 9 bulan atau 8 bulan 7 bulan ke pasar beliau itu tetap beliau tutup perut dengan kain batik, kain panjang. Padahal anak dalam rahimnya itu halal lewat pernikahan di kantor KUA, bersuami sah, bukan zina. Tapi ketika ke pasar malu sehingga tutup perut. Makin debu-debu padahal dalam perut mak nak kalah gedong. Hari ini ibu-ibu coba lihat, sudah nggak tutup pakai baju karet lagi. Udah tahu sedang hamil kok pakai baju karet. Gejak di pasar Aceh, gebah tangan. Ikut lepo gede, yang pura buat kembang. Tidak malu. Sehingga tidak aneh hari ini ketika ada anak yang nggak ada rasa malu, karena ketika hamil sang ibu tak ada malu. Malah lebih parah lah, malah karayu anak-anak hana malelom mah. Anak pakai cadar, anak pakai jilbab besar, malah mamanya tak pakai apa-apa. Rambut rebonding, celana legging, gigi boneng. Mana malah? Itu satu. Mengandung tak sanggup kita bayar. Yang kedua, hak melahirkan. Tak sanggup kita bayar melahirkan, seorang istri melahirkan. Peras keringat, energi yang cukup besar, tulang-tulang rasanya hancur, persendirian rasanya copot, nyawa di ujung rambut, merintih kesakitan, sebelah kaki rumah sakit, sebelah kaki di kuburan, antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang bayi. Gak sanggup kita bayar. Yang ketiga, menyusui. Jam 2 malam bayi tidur, di luar suara jangkrik, suara sepi, sunyi senyap. Poh 2 malam anak bayi di mau. Tapi pak tengah-tengah belahu ya bayi, yah bayi, belahunan bayi, mama bayi. Poh 2 malam bayi mau nangis, oe. Gebedah hinang kepugal lako abang, anak tanya imo, abang bedah lah. Itu oleh lako ke anak kah. Partai bayi anak kah, partai kasarjana, master, doktor, anak ayah. Nah tak ada ya mak? Punya memang anak tanya bertoroyong lah.
Tiga kau tak bodoh tanya. Baik nak ada baik tidak. Bodoh ya bukan susu. Mak hiju boh hidup cok langit. Nyu kadang-kadang mbak Inang ibu kata tu rela kebedah demi bayi tercinta. Orang tidur semua di luar, suara jangkrik sepi sunyi senyap. Bangun sang ibu cok botol. Kayo kalau no badai. Ini ya Allah baman ke malam ni. Poh dua malam. Dicok botol. Dibuka pintu. Kan pintu kebuka, jendela gekung. Beliau keluar ambil SGM taruh dalam botol. Beliau datang ke dispenser, beliau letakkan botol di dispenser, ditekan, air panas tak masuk. Handai tambang dalam botol dan ku kena caranya bodoh awan. Gici kocok susu, gep tambang dalam, gici lawan labah bayi. Dipim di bayi gepreh lima jaroma, bak botol gebudu babah bayi. Gepreh lepas tray iprim. Poh dua malam tengok takkan leh botol imo bayi oe. Gebudah lelang gecelak lelang gepreh lelang ipim lelang leh lelang babah imo lelang oe. Yang kelih talah celak camang labah ya hai. Hai mana-mana mana dah kata mau labah. Dia ipim ipim laju. Ibu dah yang mungkin tanpa tu bukan cilok labah lu. Itu yang lain ke pun piam. Gitu oleh anak pitan yang kena piam laju ribu. Allah Akbar. Begitulah dahsyatnya seorang wanita, seorang ibu, seorang istri untuk bisa melahirkan seorang bayi. Maka tanya suami-suami BJO. Baik dah kata kau ni yang menyayukan to posisi kerja kita tak sanggup. Lihatlah kita bekerja di kantor dari jam 8 sampai jam 12 istirahat, dari jam 2 sampai dah malam tapi tepur. Di kantor belum tentu kita kerja. Mungkin kita ada ulu laki dan yang tengok bak kursi bagan tu. Nah, dia mau temang bak aula tengok. Tapi istri kita di rumah, muka belakang kiri kanan atas bawah rumah 2 tingkat. Kalau kita atur langkahnya, kadro tibre. Maka baik poh-poh rinang, baik dikendapur rinang. Dijaga urinang. Malah Rasulullah diberikan nasihat oleh malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, mazala Jibrilu yusini biljar. Rasulullah mengatakan, mazala Jibrilu yusini biljar. Mazala Jibrilu yusini bin nisa. Saya diwasiatkan oleh malaikat Jibril untuk selalu menjaga istri-istrinya. Hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaqahunna, sehingga saya menyangka istri haram untuk ditalak. Daulah karena dulu kerja makan tukau aja boleh buka. Sehingga saya menyangka istri haram untuk lalu doknan penting dilindungi urinam. Nabi na yang pegah kiblah, na yang pegah turun, na yang pegah wablah hinam. Sekalipun tak pernah tangan beliau naik ke salah satu wajah istrinya. Beliau sayang sama istri-istrinya. Malah panggilannya pun mesra sekali. Siapa dipanggil? Ya Humay, ya Humay, wahai yang kemerah-merahan. Nah itu yang malu degumar pakan Nabi gehe yang kemerah-merahan pun Nabi buta warna dan itu warna lain. Ton. Karena memang Aisyah kulitnya betul-betul kemerah-merahan. Jadi Nabi memanggil sesuai dengan warna, hana berubah, hana bergurung apa adanya, alami. Jadi ibu-ibu cermasi jangan marah bila suami ibu panggil ibu sesuai dengan warna yang sudah ada itu. Warna yang warna bu hitam tu, punya hitam sudah hoi. Kepua black. Punya hitam cara hoi jih ni pakai harfun nida. Apa harfun nida Ustaz? Ya. Aswad hitam. Hitam bahasa Arab aswad. Punya ya aswad hanagot. Ne poles bahasa bacu, ne jamak. Punya hitam berarti cara hiji tahu ibu? Ya sauda. Berarti ibu wahai yang kehitam-hitaman. Nah, kalau agak ada di bedah hoi kling. Nah, beda. Warna ro inang ibu inang lon tengku putih. Punya putih bahasa Arab abyad. Supaya lebih mesra negabung dengan harfun nida ya. Man sadahai ya baydo
menyeputih ya baydah, wahai yang keputih-putihan. Telagak mana? Pewarna ini ronabu, engku inang dong belang-belang. Berarti beglum. Namanya belang-belang berarti aneh warnanya. Tahu ya ampun, aneh lah. Nabi tidak pernah sekalipun naik telapak tangan di wajah salah seorang istri. Beliau sangat mencintai dan menyayangi istrinya. Bahkan orangnya yang ke Nabi kata Qurina. Wahai syadara lendum urung lakot, hargai bina olam rumah tangga, ke urang inang benar pengertian, supaya senang lam rumah tangga. Padungna susah di urang inang, geduangan gedang anak usaha, urusan dapuhana putanyang, buat arah belanang ngan sabun ijang. Aneh kudu kade karena kayak orang merdu mata tu lagak lah suara merdu. Jadi urinangnya lu kalau enggak lamain sabun. Rah dua pakai tabun, rah hija pakai tabun, rah belakang pakai tabun, rah punggungan pakai tabun. Maka keluarlah merek sabun Mama Lemon. Karena urinang enggak lamain tabun itu. Maka menjadi seorang wanita tidak gampang. Pekerjaan hamil, melahirkan, menyusui, mereka yang sanggup. Pada malam itu Siti Aminah sedih, tak ada yang menemani, maka turunlah perempuan-perempuan ahli syurga sehingga lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi nama siapa? Abdul Muttalib, digendong oleh Abdul Muttalib di tawaf Ka'bah lalu diberi nama Muhammad. Apa harapan Abdul Muttalib meletakkan nama Muhammad pada diri Rasulullah? Dengan harapan kelak anak ini masa yang akan datang akan betul-betul menjadi anak yang terpuji sesuai dengan namanya. Maka Rasulullah mengatakan al-ismud du'a, nama itu adalah doa. Orang tua berkewajiban memberi nama kepada anak yang nama itu menjadi doa buat dia masa yang akan datang. Kenapa kita beri nama anak Malik? Dengan harapan dia bisa jadi raja. Kenapa kita beri nama anak Ali? Supaya dia betul-betul menjadi anak yang tinggi walaupun uruhnya panun. Maksudnya panun Ali ini bukan tubuh tapi derajat. Mudah-mudahan dia derajatnya tinggi. Kenapa kita beri nama anak sebagai soleh? Supaya dia nanti ke depan jadi anak yang soleh. Ada nama lungkalan anak pertama. Seringkali kita nggak tanya sama ustadz, Pak, Ibu. Anak pertama seringkali suami istri bermusyawarah berdua. Hanya gede yang matulku, hanya gede yang mbak ulama. Begitu anak bayi lahir, dibudu pada lahir, begapa aja dua adik, siapa kita beri nama anak kita? Ya bang, sebaiknya kita beri nama aja anak kita gabung namanya. Nama saya sama nama ayah, nama abang. Saya sebagai istri, nama abang sebagai suami, kita gabung, kita singkat nama anak. Gabungan nama kita berdua. Gak usah kita tanya sama ustaz, gak usah. Kenapa deh? Allah ini kan buah cinta kita berdua. Ya Allah, kok gak awan kahau ini. Sehingga digabung, nan ini nan lako. Bukan tidak boleh, boleh, tapi hati-hati jangan sampai melenceng arti. Nama istri siapa? Leni. Nama suami Baihaqi. Nama anak Lebay. Leni Baihaqi. Kan hati dia tapi pilih begot supaya begitu nama doa buat anak. Saya sering menyampaikan dalam ceramah urung jamun gebu 12 anak. 12 anak gebuhna sesuai kalender. Yang lahir Januari Januar. Yang lahir Februari Febrianensi. Yang lahir Maret Mareta. Yang lahir April Aprilia, yang lahir Mei Mei, kawan Ipin Upin, yang lahir bulan Juni Juniati, yang lahir bulan Juli Juliati, yang lahir Agustus Agustinus, yang lahir September Septianensi, yang lahir Oktober Oktaviani, yang lahir November Novriansyah, yang lahir Desember Desi Ratnasari. 12 bulan tinggal hotel kebuh napa hedroro.
ikut mak bu itu oleh mak kalender maju 12 ada melingkar meja itu ada bu. Nah, saya ulang sekali lagi, berilah nama anakmu doa buat masa depan dia. Bapak dan ibu yang berbahagia, kalau ceramah maulid tidak menyinggung sejarah, bukan ceramah maulid. Maka saya sudah lepas persoalan ini, sudah saya sampaikan sekelumit kecil saja cerita tentang lahir Nabi Muhammad. Namun peringatan maulid dalam ceramah kita juga perlu kita petik hikmahnya. Makanya panitia memberi nama tema kita tingkatkan silaturahim. Setiap panitia melaksanakan maulid ada tema, tapi saya tidak pernah melihat satupun tema misalnya memperingati maulid mari kita pelajari sejarah. Nggak ada itu. Selalu temanya hikmah diambilkan, hikmah itu. Dengan maulid hikmah kita silaturahim. Itu ajaran yang dibawa Nabi. Sejarah sudah menyampaikan, sekarang kita ambil hikmah. Apa hikmahnya? Saya membaca 3 ayat tadi. Ayat pertama saya baca dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad ada uswah, akhlak, tauladan buat kita. Itu tak diragukan lagi karena menggunakan taukid la dengan qa, ya, la dengan qa 2 kali sungguh, makanya pasti dalam diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan, ada akhlak. Akhlak yang Rasulullah ajarkan kepada kita 2, ada akhlak kepada Khalik, ada akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Khalik, akhlak kepada makhluk. Kalau akhlak kepada Khalik saja tak ada akhlak kepada makhluk juga tidak betul. Atau akhlak kepada makhluk saja tak ada akhlak kepada Khalik juga itu salah. Tapi yang benar bagaimana? Dua-dua. Mana dalilnya? Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mana dalilnya? Bapak lihat dalam Al-Quran 114 surah. Surah pertama itu tauhid kita kepada Allah. Surah Al-Fatihah itu hubungan kita dengan Allah. Surah yang terakhir surah apa? Surah apa? An-Nas. Surah An-Nas adalah hubungan kita dengan manusia. Maka surah Al-Fatihah akhlak kepada Allah. Surah yang kedua An-Nas adalah akhlak kita kepada manusia. Itu secara akhirat. Secara duniawi, coba lihat di Indonesia, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah akhlak kita kepada Allah. Sila terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu akhlak kita sesama manusia. Kamu tahu, yang Pancasila hanya perdebatan le. Tuhan dan juga kepada manusia. Itulah konsep Islam. Maka Nabi sudah jauh hari mengatakan akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk Allah. Akhlak kepada Allah, ibadah kita yang mahdoh. Di antara ibadah salat. Inna awwala ma yanzuru fihi min amalin 'abdi yaumal qiyamati as-salat. Amal pertama akhlak kita yang paling penting di antara amal itu yang paling utama adalah salat kita jaga dengan baik. Adik-adik semuanya, Ustaz tanya, kalian rajin salat? Woi, kedengut rajin salat? Yang gede rajin salat? Ada salat? Ustaz tanya, mana pintar laki-laki sama perempuan? Ada salat? 5 hari sekali? Yan pak nang rawan baju ha. Iban cara ni jauh ura-ura taku beda ya debi. Semayang 5 euro 3. Yang ini ada salat 5 kali sehari sama kalau ya. Pokoknya 5 euro 3 kah 5 euro 3. Ulang balik 5 kali sehari sama. Yang gede 5 kali sehari sama. Salat zuhur jam 6. Duh bongku ini. Ijab nasi mataro delai debi dengu. Salat duhur jam
asar jam 6, maghrib jam 2, isya maghrib jam 2, isya jam 2, isya jam 8 mah, iya subuh jam 5 sok. Saya mohon maaf ibu-ibu, mungkin pengalaman saya bapak, mungkin urun anak, tapi sejauh saya memantau, kita lupa pagi-pagi orang tua ketika membangunkan anak, di mulut sang ibu, di mulut sang ayah, kalimat pertama yang didengar oleh sang bayi, sang anak adalah sekolah. Rata-rata lu kalau mak ayah waktu bengang-bengang ke bugawan, ba abah ayah jaya kuda. Kan sampai itu kok jaya kuda. Termasuk urinang tu. Ada bugawan ba abah jaya kuda. Nya, dek bodoh jaya kuda. Nya tubuh ada kemana? Jarang mak ayahnya bodoh sama yang tebok. Ya gula. Termasuk awak si bre. Oh nya bodoh ya gula ya gula ya gula. Ya gula. Ya gula. Itu oleh aku ya gula lu kayu le. Kayu le. Ya gula. Mulai tengok robak. Kalimat pertama yang didengar oleh anak pagi-pagi salat subuh. Nak, sayang bangun solat subuh 2 rakaat. Ilawan yang hai mak pu teman tu bon kan jim pu nama mata kan jim pu baduka. Ini kan jim kan dengan 8 lu kan la ya kula pu teman tu bon. Hai, semua yang tu bon 2 rakaat tak baik gon. Hai mak lu kadelang tu guru gedang bapa guru min saya bapa paradan di puya lu lebih damang tu. Gitu bapa guru lah lebih damang. Punya guru itu bapa mak yang tak kamu kula punya guru hai lebih damang kah dia orang dalam guru dia luar. Bukan tidak menghargai guru, tapi menanamkan mental takut kepada Allah. Salat subuh. Beklam belum ceramah Pak di Tenom. Saya semalam di Tenom di desa Belang Baru, masuk ke dalam 4 kilo. Dari sejak Banda Aceh sampai ke Tenom, saya melihat kiri kanan masjid di samping jalan negara. Sedih kita lihat masjid tidak ada yang penuh. Padahal tanya nanggro syariat. Orang Singapura, orang Brunei, orang Malaysia, orang Thailand datang ke Aceh, mereka sudah membaca terlebih dahulu autobiografi Aceh. Dia membaca autobiografi Aceh, Aceh negeri syariat, pasti orangnya taat-taat, masjidnya pasti penuh. Tapi ternyata ketika mereka turun di Bandara Sultan Iskandar Muda, dapat masjid pertama sebelah kiri, ketika mereka sholat zuhur, jamaahnya tidak ada. Ikri maunya mana juga, apa juga, Aceh negeri syariat. Malay di Pak. Hana mutabah di Aceh, jamaah penuh Hana. Kecuali natabah Pak ke Mabinah Jalan Negara. Di Masjid Baitul Salam di dekat Makam Pahlawan, Masjid Baitul Salam, saya imam di situ. Bukan saya puji, bukan saya bangga, jak betul ngi medu bari kamu tak ate. Kadang kedua bang masjid lunduan tapi malamnya limang bawa teh sah penuh urung hana. Jangan lagi. Saya baru ketemu hadis ini. Idza adzana bis shalah adbara syaitanu lahu duratun. Idza adzana bis shalah adbara syaitanu lahu duratun. Ketika dikumandangkan azan untuk salat, syaitan lari terkentut-kentut. Mereka kaya betul yang kalimat roh yang anak ko poles dong, yung alami terjemah haji. Ada orang hentak beres. Apabila terdengar suara azan, maka syaitan lari terkentut-kentut hatta la yasma'at ta'dzina. Dia akan lari sejauh tak terdengar lagi suara azan. Jadi long baru kutumai hadisnya baru kudupu bahwa syaitan bergentar. Dulu saya nak tahu, saya kira syaitan tu makhluk istimewa, nggak ada kentut, rupanya bergentar je. Pajak lebih dekat pakai bang. Yang menyukai bang yang bergentar je. Jadi siapapun di antara kita ketika azan tiba kentut, yang kenyang. Kita kan kadang-kadang bertahan angin kapan? Awal-awal pernikahan. Nya malam pun bersama suami, bersama istri, puru ada baju kuah panah, mangen perut. Pada dai malam pun ikut lena ngabang, pakan de adik ada mengapru. Pakan pro adik menoro adik baju kuah panah dekan. Jadi pro adik mangen.
Apa urusan lo? Masuk dulu lah kayak izin, jangan dulu beda. Apa? Pak Abah luar. Iyalah Abah tu. Benda hinang buka pintu. Maka mana tu pintu nunggu pintu jamun. Pintu dia hanya musuh ni gaya. Pintu dia canggih kabetik. Begitu kita datang ada sensor buka sendiri. Yang hendak patih sini jak Pak Mol Susuya. Pak Mol Susuya di Indrapuri. Tunggu Indrapuri Mol Susuya itu tui. Nah coba pergilah ke situ di mall itu, di bawahnya ada pintu kaca, banyak dah gerau, banyak dulu pintu kau patah. Lu ke korban lu kayu. Menang bujak kau dulu, entah melos ke dalam. Pula pintu ya Allah malai 2000. Pajang takun ketika malam pertama takun mbak suami abang boleh saya keluar. Untuk apa dek? Perut adik yang enak nih pasti berangin. Perut adik gedang-gedung. Boleh keluar lah. Tubit ini buka pintu. Pentingnya punggung. Baru-baru menikah. Kalau sudah lama menikah kali mengbohana mata dia luar. Nah ini juga proses. Tiro hadap pedih. Saling serang menyerang. Kadang-kadang 3 balako 5 ke bainang. Balako 3 bainang. Nyo dari masjid tumbuh musyraya gitu. Ternyata apabila kampung ada suara azan, nah ulang aja. Idza adzana bisolah adbara syaitanu lahu duratun. Apabila dikumandangkan azan di masjid 5 waktu, maka setiap 5 waktu syaitan lari terkentut-kentut hatta la yasma' ta'dzina, dia akan lari sejauh tidak terdengar lagi suara azan. Maka menurut long yang paling ideal azan siapa? Anak muda lah. Munyo azan ni wan muda. Nya munyo anak muda azan, gampung yo peratah gogok. Syaitan kan menggentoi di ciri pada luar. Allahu akbar, Allahu akbar. Hai keluar syaitan. Ya ruha bang. Allahu akbar, Allahu akbar. Icah hampir syaitan di WA kerana menolong. Maka anak muda azan deku bene ubang maruha. Penuhi rumah Allah dengan salat berjamaah. Adik-adik mana bagus salat sendiri sama berjamaah? Berapa pahala berjamaah? 57. 27 boleh main-main dalam masjid. Boleh lompat-lompat dalam masjid. Boleh senggol-senggol kawan. Ino kamu enggak watian main tarawih wakah liku kamu gigli karo. Kadang-kadang ngan tengah ruku gajah liku kaganggu. Ngan tengah ruku ijak liku seling. Ada mi daya jamu badayah nanti. Ngan tengah ruku seling. Sehingga ngan biawin. Yang nyambut diku. Akhlak pertama, akhlak kepada Allah Ta'ala. Sempurnakan amal ibadah kita. Solat, puasa, zakat, haji, yang sempurnakan. Lalu yang kedua, akhlak sesama manusia. Akhlak sesama manusia. Tidak boleh ada dendam, dengki, iri hati, fitnah, hasud, saling caci mencaci. Yang semuanya manduk adalah pekerjaan syaitan. La yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seseorang bermusuh-musuhan dengan saudaranya lebih daripada 3 malam. Artinya masih halal kita bermusuhan dengan saudara kita 3 malam. 4 malam haram, amal ibadah Allah nak terima. Long teguh ku sembahyang tahajud, ku baca Quran, khatam ti belir, ku ya umrah long. Dengan tetangga ada ngomong, "Nyai hana, baru drep kawat dodo." Enggak ada arti. Rasulullah mengatakan 3 malam halal bermusuhan, 4 malam haram. 4 malam ngomonglah, bermaafanlah, buang dengki iri, hasud, buang. Puan malam pegah apa? Ibu
bengih nalako leh malam. Hana pegahaba leh malam. Put malam pegahaba. Hana layani suami leh malam. Maaf. Walaupun hana pegahaba leh malam, layani tetap. Nya betul. Walaupun hana pegahaba, layani tetap. Tengku kiban layani dah pegahaba tak. Layani ju. Layani pun tengku pegang kopi. Posip lo, watih hana bengeh, pegang kopi. Watih bengeh, posip lo, tetap pegang kopi. Walaupun hana lelaki. Hana mungkin lelaki, kiban lelaki pegahaba tak. Tawiah hana mungkin HP cuma tambah tawiah kaji, dah mau habis kan dah. Coklah, cok bubuk, puduk je pada dispenser ada je. Walaupun kadang kayak kau pegang si kopi ke kak. Nyok karena Tengku Umar ceramah mentah orang ini yang mungkin begitu. Tengah ada buka kopi tiba-tiba suami tamang le WC ni kalau wiu ni hana urung sepi sunyi senyap ni tamah mencuci le kopi ni tamah mencuci le kopi. Pun tamah aku pun tamah. Aduh je. Sepuluh sakit hati aku. Kapoh ni juro. Aku mabuk ke. Yang tak kopi mana kan yang tak keroi tampak tu. Yang tak kopi dia akan hampa. Yang tak lihat ni. Baik lelang lah ya Allah kopi. Lepas le kubah lagu kopi tu. Layani tetap. Kadang-kadang nauri nang lebih setia positif bunga kesiram bungong daripada kebuka kopi ke suami. Nauri nang lagi yang tua kebuka kopi ke suami. Ka positif lah kau kaheng kadang-kadang kopi lah. Kado si bungong lakoh nak siram lehbu suami mai pegang de kopi gerau icau bubuk icau tak pukul duduk pada dispenser tah nampak kata leh pegang kopi hana gebo tak kah nampak kita yang bainang mama gula mana ma gula mana itu leh lam lemari dah samping rak piring bodoh lah kau buka lemari. Hana laga na lemari ke bodoh. Daerah ta lam toples. Toples pat, na toples yang ta toples yang mutulih luar garam. Kau le keke bangai ka haga kamu nah le kumita kakak ke rumah garam. Yang kelam toplesnya dalam sakai luar garam boleh. Pakai mutulih garam. Kupung tidak. Tidak rusuk. Mana lewat tadi baca garam mana pun demo. Di dalam takah. Itu dia kau ya Allah carangkah inang long kau. Carangkah long bangai. Pak murno le limenyan. So perno kah lagi le dalam takah luar garam so perno le. Itu le nang so perno kontrol perno long. Hana perno kah ngan nan perno long ketua no. Pajak perno nan perno. Hana purno natingan no bahape ni purno watai telepon ni bedah nan bahape Junaidi watai kualkat Julaiha rupanya ilua garam di dalam taka ilua Junaidi dalam Julaiha dulu tetap walaupun bengeh pegang kopi layani tetap Tengku na tetangga lon cukup bro akai tengku kan hang rujak silaturahim ngaji jih bro tak akai tengku long selama bertetangga ngaji hanaman udep selalu gelisah gundah pulana tengku ki bacara long hanapi tetangga lagi nyan tengku be nebalah ka zalim jih be zalim ron ka bro akai jih be bro akai ron maha ikutin tengku na cara ki bacara nabi gepurno Purno ni baca doa. Ketika berhadapan dengan tetangga yang zalim, baca doa. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril maqami fa inna jarid dunya yatahawwalu. Nya doa aja. Berarti diku, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan tetangga di tempat saya tinggal. Fa inna jarid dunya yatahawwalu, karena sesungguhnya tetangga di dunia yatahawwalu, berubah-ubah. Dibaca doa, baik ni balah.
Tengku kadang-kadang itik tetangga lu, itik tetangga, itik belati, itik iya. Nyan poh 8 bengah ipo lang pekarangan lu khusus ya tu di kutera semua lu. Leh tu ipo wale ada mana grepuh lu. Ti bengah lagi lu hanya kutun nunggu ti roy tu teras dong budah hiwo. Juk balah nunggu kujau penayong ku bloe ti lain ku purno ku ya tu ada moji. Menyo lagi nyan buat tanya han leh tetangga. Baca doa. Bila ada tetangga kita yang jelek akhlaknya, dia baca doa. Malu tempuh hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Bahasa Aceh lu ngomong bahasa Indonesia apa? Bahasa Aceh je. Lu dengan cara bahasa Aceh je. Ya Allah nabi lu kaya benar hati pada aja ku hoda kata boleh buat ada. Ya aja. Boleh. Tapi lu ingat doanya berere dibaca, ubitip dengan gero. Doa sanyonya berere dibaca, ubitip dengan ke ya Allah, lung berlindung kepada orang dari keburukan tetangga. Dengannya, berai dibaca. Tapi ni acok mi. Ya Allah, lung berlindung kepada orang dari tetangga yang berokai. Yang tahu, ya. Yang tidak nakeh itu rumah dia. Begitulah akhlak kita dengan saudara kita muslim dan muslimat. Jaga akhlak kita sebagaimana Rasulullah berakhlak mulia, kita contohi beliau. Yang kedua, lun baca ayat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi sudah tidak ada lagi. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Ingat, di Indonesia ini mungkin masih akan muncul lagi aliran sesat akan muncul nabi-nabi baru. Baru tadi Sulawesi karena nabi baru loh. Jamun nak pernah dengar dalam ceramah agama Jasun. Nak agama zaman kan? Agama Jasun, Jawa Sunda. Siapa nabinya? Tugimin. Nan mentang nak dengar Tugimin. Ya boh nan dro nabi. Bukan je menyut sempat nabi Tugimin cipta malam kalau buat malaka. Sallallahu ala Tugimin. Malaka argo. Lih mayang baca salahut Tugimin. Baik nak pegah Nabi Tugimin, penceramah mantan Tugimin Hanagaru. Yang memberikan ceramah malam ini Ustaz Tugimin Hanagaru. Yang hati-hati adik-adik, Nabi terakhir siapa nak? Ada Nabi baru lagi? Kalau ada datang ke sekolah kita mengatakan Nabi baru, usir. Tidak ada lagi Nabi. Yang terakhir Nabi Muhammad. Awakkah kadang ceramah pegang perhadiah? Ada menyuhananya kamu nukang enggak ada. Yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak Allah utus Muhammad kecuali rahmat buat sekalian alam. Kita selalu membaca suratul Fatihah minimal 17 kali dalam sehari semalam. 17 rakaat kita baca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak dianggap solat kalau tidak baca Ummul Qur'an. Di dalam Ummul Qur'an suratul Fatihah itu ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Sedangkan kita solat adalah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita akhlaknya solat. Salah satu akhlaknya solat berhati Ar-Rahmanir Rahim. Jadi menyunatannya urung sombong, tidak ada rasa kasih sayang, berarti sifat akhlak belum kita bawa dalam sifat solat, belum kita bawa dalam akhlak sehari-hari. Semayang rajin, akai bro. Tangan kena terfikir. Nyanyi lewat jalan. Demi dapat yang paling bro. Gecilek babah dalam roh dua om. Semayang akhlak tidak seperti sembahyang. Padahal kita selalu baca Ar-Rahmanir Rahim. Manusia itu ada sifat Ar-Rahmanir Rahim yang Allah tanamkan dalam diri kita. Gak usah kita Bapak Ibu, binatang saja ada kasih sayang. Coba lihat Bapak lovebird. Nandri lovebird, burung cinta. Dia menyukai anu mak burung ikarombo. Yang biumpun mak tau, yah burung. Ben balik, dong pingat ben balik. Yah burung. Baik, hai kebun yang punya buka. Ibim pun ke inang ni. Ngapa ibi? Kau ngajar awak. Ngaba. Ipaam.
Na tanya lako tenang mume tadi pengabah ya. Mengatendok anak. Tapi burung Allah kasih sayang kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kenapa manusia berhati, berotak, berfikiran tak pernah ada rasa kasih sayang? Kita ini kalau sudah ada jabatan tak butuh orang, fikro. Ban kana harta bacut, maduk ikan bawah na perlego. Ban kana ilmu bacut, bajak ke bahu dada. Kamu busungkan dada. Ketika sudah taat ibadah, anggap orang lain tak beribadah, isi neraka. Ketika diberikan sedikit ganteng cantik, sudah tak bersahabat lagi dengan orang yang jelek. Yang saya sampaikan ini, itulah sebab-sebab orang angkuh, sombong dan congkak. Nak ulung bangga dengan harta, nak ulung bangga dengan jabatan, nak ulung bangga dengan ilmu, nak ulung bangga dengan ibadah, nak ulung bangga dengan penampilan. Pertama, orang kalau sudah bangga dengan harta akan muncul penyakit kriit. Yang menyuruh kamu menumpuk harta, kamu bangga dengan hartanya, akan muncul penyakit bakhil. Sehingga kadang-kadang datang remaja masjid minta sedekah 5.000 yang hidup sedekah mempepet membelah halaman. Ya remaja masjid, cik masjid ketok pintu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa di? Kami remaja masjid, cik masjid Bu. Ada apa? Kami datang kemari meminta sedekah. Untuk apa sedekah? Ada maulid di masjid. Kapan? Hari Minggu tanggal 15 Januari 2019. Acaranya apa aja? Puro maulud, malam nak ceramah. Ada ceramah? Ada. Siapa ceramahnya? Belenan tengajuk sedekah mana? Lelipah lu pep-pep kok. Yang ceramahnya Ustaz Omar Ismail. Orang mana dia Ustaz Omar Ismail itu? Orang Merdu. Daerah mana Merdu kira-kira? Pidijaya. Bagus ceramahnya? Bisalah. Nanti waktu ceramah ada bagi snack. Pengen nonjol ada yang kue kok belum Pak? Ada bagi snack, ada apa snacknya? Kue kota. Apa isinya? Lekrek kue aku aglah apa? Mana lekrek kue pupu matang jenis kuenya kira-kira? Ada kanah tikrek, ada kanah nama benang itu. Bolu tikrek, roti tikrek, aku aglah apa? Gitu maju, lekrek kue leribe, aku aglah apa? Waribe, leribe nama waribe 5.000. Hanya ini ambil sedekahnya. Ditanya kenapa tidak ibadah Bu? Beruh 2 un apa kan? Tidak sedekah. Waktu remaja masjid mau pulang ngomong lagi, nah adek nanti kalau ceramah nanti malam saya datang juga ya. Ibu datang juga? Datang. Jadi saya bawa anak 5. Itu banyak 5 bro. Tambah yang kira 6 bro. Nambah kotak gue. Tambah kotak 5.000 kali 6 2.000. Rugo penitia waktu 5.000. Sombong gara-gara harta. Ada orang sombong gara-gara jabatan. Sebelum terpilih anggota dewan masuk kampung, keluar kampung kampanye. Pilih saya. Bila saya terpilih akan saya buka lapangan kerja. Ijauh masyarakat pun lapangan kerja. Irwana mentang dari anggota dewan karena anak kerja. Begitu dapat lupa sama rakyatnya. Ada orang sombong karena ilmu, merasa diri paling alim, cuma lu yang betul yang lain adalah madum. Ada orang sombong karena ibadah, merasa paling taat, cuma saya isi surga yang lain neraka semua. Yang satu lagi ada orang sombong karena penampilan. Han gemengang ngurung bro, gemengang seperti lagak, kalau seperti putih, seperti cantik, seperti ganteng. Yang juling gede, tumbing gede. Adik-adik, Nabi apa yang paling ganteng? Nabi apa yang mukjizatnya ganteng? Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ibu bapak gantengnya nggak kaleng-kaleng. Ketika Nabi Yusuf berada di istana Kisfir, Zulekha tertarik hati. Tiburong kalian gantengnya Yusuf naik nafsu syahwat, mengajak Yusuf berzina. Akhirnya Allah selamatkan Yusuf, dikejar Yusuf, robek baju di belakang, nggak jadi. Sehingga tertebarlah isu di tengah istana, Yusuf seleranya rendahan dengan pembantu selera. Hanai kala leurinang luar bahwa kiban ganteng Yusuf. Sehingga bengih Zulekha diheulah urina-urina sekitar istana untuk hadir ke istana, ijo boh kaya taboh tikin taboh. Lewat Yusuf Pragawata. Pergawati urina pergawata ragam. Begitu lewat Yusuf, dilihat Yusuf ganteng, pisau bukan buah yang terbelah, tangannya tergores, tidak sakit karena nikmat memandang wajah Yusuf. Cibandingkan dengan Yusuf cek masjid.
Dewa Yusuf cak masjid tikin mbak mukanya kan jangan tapi anak kamu nanti. Begitulah maksud saya, Yusuf tidak Nah, jamaah yang berbahagia Allah Ta'ala, benarlah rasa kasih sayang, jangan sombong. Saya mau cerita satu lagi, Pak Tegalong PO. Ini cerita tentang sombong. Tapi saya cerita dulu ke bahasa Indonesia untuk terjemah nama Aceh. Yang bahasa Aceh aku buka lupa ngeri kata gendut. Yang bahasa Indonesia le buka. Apa hele? Sebatang pohon kelapa tumbuh di sisinya sebatang terong. Bahasa Indonesia. Sebatang pohon kelapa, ini judul cerita tentang sombong ya. Sebatang pohon kelapa di sisinya tumbuh sebatang terong. Kelapa dengan terong ngomong mereka. Ibu kabar. Dan ini kan cerita dongeng Pak. Tengku punya cerita betul lah macam hok lah. Bakaya pegahaba, silahkan buka dalam Al-Quran surah Bani Israel. Allah mengatakan bahwa lat batat kaya batai la muka bumonyo berbicara. Cuma kita nggak dengar. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu berzikir kepada Allah. Dalam satu detik dia bisa berzikir, bertasbih kepada Allah 1000 kali. Baik demikian berhamba, cuma tanya hanya didengar. Dimensi kita cuma 3. Kalau Rasulullah dengar, karena dimensi beliau 9. Kenapa Nabi bisa mendengar azab kubur? Dimensinya 9, kita 3 hanya didengar. Maka sebatang kelapa ini ngomong sama terong, "Kui ke bau." Apa kata kelapa kepada terong? Rong. Hai terong, rong. Kita kan sering tingkatkan gok. Ismail, Mae. Zakaria, Bang J. Pak M Nur, Bang Ben. Enggak gitu sih. Sering dapat tingkat Bang Nur lah. Ikut batang kelapa sama terong. Rong. Saya kasihan lihat kamu, Rong. Ada apa, Pak? Kelapa, bang kayak tiga. Ada apa, Pak? Rong, saya kasihan lihat kamu. Lihat diriku. Betapa gagahnya diriku. Betapa tampannya diriku. Betapa gantengnya diriku. Tapi lihat dirimu, Rong, lihat dirimu, Rong. Lihat diri saya. Akar saya kokoh tertancap dalam tanah. Batang saya tinggi menjulang ke angkasa. Daun saya hijau berseri. Dan buah saya pun tertata rapi. Tapi lihat dirimu, Rong, lihat dirimu, Rong, lihat dirimu, Rong, lihat dirimu, Rong. Aku kasihan lihat kamu, Rong. Pendek, kecil, buahmu besar, nggak cocok sama badanmu, nggak cocok, Rong. Nah, kena gimana gak buka? Ini aku terjemah bahasa Aceh, dengar tu. Ikut lebau, Rong. Bahasa Aceh, Rong. Ilung sayang kalau engkau. Akal lalu kibang ganteng, kakak lalu kibang tampan. Kakak lalu kibang gagah. Ukul lu lam danau. Bak lu langit. Olong juga hijau. Bahlong pun lagak. Ngeri kan lagak. Kakak langkah, drong. Kaya sayang kalau langkah. Pandang. OBO. Bah beraya kah? Ini masa Aceh hanya buka. Hang buka ada mana kan? Kata aku buka kata lah hang lah. Alah kalian fikir ada lewat aku. Apa kata terong? Pak, apa yang kamu katakan saya nggak bantah. Semua yang kamu utarakan benar. Kamu memang ganteng, kamu memang tampan, kamu memang gagah. Saya akui, saya nggak bantah kelapa. Cuma sedikit kekuranganmu, kamu sombong, kamu angkuh, congkak, merasa diri segala-galanya lebih. Orang nggak ada harga di matamu, itu aja kelemahanmu. Kamu memang ganteng kok. Akarmu kokoh dalam tanah, batangmu tinggi menjulang ke angkasa, daunmu hijau berseri, buahmu pun tertata rapi.
Dan bahkan lebih saya akui lagi, seluruh tubuhmu bermanfaat buat manusia. Saya akui itu. Akarmu bisa dijadikan karya seni, batangmu bisa dijadikan titi, dituang. Daunmu bisa dijadikan sapu lidi, buahmu bisa dijadikan inti, dan bahkan tempurung pun bisa jadi kawan begadang di malam hari. Tek beruang. Tapi kamu sombong kelapa, tunggu kelapa. Nanti kita ketemu di Kuali. Merepok lem langau. Namaku duluan disebut, bukan namamu. Kamu memang di dunia dimuliakan, dipanggil Al-Fadil, Al-Mukarram, Syekhuna, dimuliakan di dunia. Lihat nanti ketika sakaratul maut, siapa yang paling mulia? Namaku duluan disebut, bukan namamu. Ibu masak apa? Sayur terong. Walaupun abah uina. Nah, dia jawab, ibu masak apa? Bau namanya. Enggak ada masak kelapa, masak terong. Meskipun ada kelapa di situ, tapi terong duluan yang disebut. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, buang keangkuhan kita. Kita ini dari tanah akan kembali menjadi tanah. Kita bangga dengan harta, balik ke kubur tidak ada yang antar. Yang antar kita 3 macam. Malikum, ahlikum. 2 ini balik menuju ke rumah, yang tinggal amalikum, amal-amal kita. 40 hari 40 malam kain kafan yang kita pakai akan dimakan oleh santapan cacing-cacing tanah. Setelah kain kafan habis, baru dia merangkak menuju ke kulit-kulit kita. Kulit-kulit hancur, dia merambah kepada daging-daging kita. Daging-daging kita habis, cacing mulai merayap kepada lendir-lendir yang ada di persendian. Lendir habis, urat-urat putus, rontoklah tulang-tulang berada di dasar bumi. Di situ muncul, di manakah kegantenganmu? Di manakah engkau seorang pemimpin? Di manakah tunjukkan kegagahanmu? Tulang-tulang tertumpuk dalam liang lahat. Tak ada arti. Kenapa kita sombong? Jamaah yang berbahagia, maka Rasulullah itu beliau membawa kasih sayang rahmatan lil alamin. Makanya kalian sayangi teman-teman, sayangi kawan-kawan, sayangi orang tua. Anak soleh pulang ke rumah tertib, baju sekolah gantung, tas gantung, celana gantung. Jangan lempar-lempar, sayang mama. Kalian pulang sekolah lempar, mak, tas adik, mak, baju adik, mak, celana adik, laule mak dah mak, sepatu adik, mak muka mak berdipek, pingsan mak seminggu hendak beda-beda, mama bersih kayak jaga kawan, menahnya gedok itu nak gol, soleh apa durhaka? Gantung tas, gantung celana, gantung baju, gantung sepatu di rak piring. Di mana? Rak sepatu, bubur rak piring, habis mekam piring-piring dulu. Sayangi orang tuh ada kasih sayang. Nah, jamaah yang berbahagia, itulah hikmah. Mari kita berakhlak kepada Allah dengan sebaik-baik akhlak. Mari kita jaga akidah kita, tak ada nabi selain Nabi Muhammad. Dan mari kita jaga kasih sayang di antara kita, wujudkan silaturahmi di antara kita sesuai dengan tema. Dan insya Allah kami tak ragu lagi dengan warga masjid 4 Perbah Dusun, Perbah Provinsi kan? Perbah Provinsi, Perbah Kabupaten yang kebegah mana kan? Insya Allah semuanya kompak, kita insya Allah untuk hari-hari yang akan datang makmur. Masjid ini semakin hari semakin makmur. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar milik Allah, yang salah saya manusia biasa. Biasa saya ceramah nya kabaduk dijengga kedua jam biasa depan lain 3 jam setengah, ini kedua jam. Tolong panitia dipertimbangkan. Enggak, maksud saya minta maaf. Orang biar salah pengertian. Lu hana masuk lain. Lu pegang benar, lu maaf kalau lewat artian gitu. Lu ngalan orang lebih Madinah orang ini. Lu hana. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pepatah mengatakan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita gampang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita gali sumur sendiri. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum mereka ambil hadiah, saya khawatir kita pulang terus. Mari kita berdoa dulu sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin.